Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali kita semua bisa kembali bertemu di acara berlian berbagi kemuliaan di bulan suci Ramadan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa sampai kembali di bulan suci Ramadan ini, yaitu bertepatan di tahun 1442 Hijriah. Yang mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semua senantiasa diberikan kelancaran dan juga kemudahan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, terutama dalam menjalankan ibadah puasa. Dan juga mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari wabah virus corona ini. Dan juga mudah-mudahan virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salamnya mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat berlian semuanya, dalam acara Saman Kolbu kali ini akan diisi oleh dua pemateri sekaligus, yang dimana mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dan juga pelajaran dari materi yang disampaikan oleh para pemateri-pemateri nanti. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi atau ceramah yang akan disampaikan oleh pemateri yang pertama. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang istimewa, dan bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam yang beriman. Di mana pada bulan Ramadan ini, semua amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini adalah bersedekah. Di mana ketika kita bersedekah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Yang pertama, sedekah dapat menghapus dosa. Yang kedua, bersedekah memberikan keberkahan. Yang ketiga, Allah akan melipat gandakan. Yang keempat, terdapat pintu surga yang dimasukinya. Sedekah dapat menghapuskan dosa, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi, disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi. Pengampunan dosa ini tentu saja disertai dengan taubat sepenuh hati, dan tidak akan kembali melakukan perbuatan-perbuatan tercela serta terhina seperti sengaja bermaksiat, korupsi, memakan riba,
mencuri, bahkan berbuat curang atau mengambil harta anak yatim. Yang kedua, bersedekah memberikan keberkahan kepada harta yang kita miliki. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Harta tidak akan berkurang dengan bersedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf, pasti Allah akan tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Sebagaimana janji Allah pada Quran surat Al-Hadid ayat 18, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Yang keempat, terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang bersedekah. Orang yang memberikan atau menyumbangkan hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari salah satu pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan salat, maka ia akan dipanggil dari pintu salat. Jika ia berasal dari kalangan mujahid, maka ia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan jika ia berasal dari golongan orang-orang yang gemar bersedekah, maka ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah. Orang yang sering bersedekah dapat membebaskan diri dari siksaan kubur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sedekah akan memadamkan api dalam siksaan kubur. Hadis riwayat Tabrani. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama bersedekah di bulan suci ini, di bulan yang penuh keberkahan dan istimewa ini, yaitu di bulan Ramadan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan ceramahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dan juga hikmah dari materi tersebut. Dan insya Allah materi tersebut bernilai ibadah bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lanjut ke pemateri yang selanjutnya, yaitu kepada pemateri yang kedua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukrillah haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini saya akan mengangkat tema bagaimana menjadi hamba Allah yang berkualitas. Hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang berbahagia. Setiap dari kita menginginkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah yang sering disebut dengan doa sapu jagat. Bagaimana bunyinya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku hasanah di dunia, kebahagiaan, ketenangan hidup di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan sampaikanlah hasanah itu menuju akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah aku dari siksa api neraka yang sangat pedih. Siapapun kita, apapun profesi kita pasti mengharapkan, mendambakan, menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena itu, ada tips yang cukup menarik yang ingin saya bagikan kepada hadirin sekalian. Dalam menjalani hidup perlu
menerapkan 3 unsur ini. Apa unsur tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dalam menggapai kualitas hidup, untuk mereguk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat adalah unsur zikir. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang di hatinya selalu terpaut kepadaku, kata Allah, baik itu ketika berdiri, ketika duduk, maupun ketika berbaring, dia hatinya selalu terpaut kepada Allah, maka kata Allah, orang-orang seperti ini akan aku taburkan kebahagiaan, kebaikan, dan juga ketenangan hidup. Yang kedua, ada unsur fikir. Bagaimana bisa Nabi Adam alaihissalam lebih mulia daripada malaikat? Dan kenapa malaikat rela bersujud simpul di hadapan Nabiullah Adam alaihissalam? Karena Allah telah memberikan potensi dasar, Allah telah memberikan modal dasar berupa akal pikiran. Dengan akal ini manusia bisa berkreasi, bisa berinovasi, dan dengan akal ini lahir dan terciptalah yang saat ini kita kenal dengan science of technology. Yang terakhir, yang ketiga, ada unsur karir. Unsur karir yang dimaksud di sini adalah bukan hanya semata-mata harta, bukan semata-mata hanya pangkat dan juga jabatan. Yang dimaksudkan karir di sini adalah amal soleh kita. Apalah artinya berzikir di dalam keheningan malam, tahajud di sepertiga malam, tapi ketika siang hanya berpangku tangan tanpa memiliki etos kerja dan juga semangat berkarya. Begitu juga sepintar-pintar kita, sehebat apapun kita, sebanyak apapun harta kekayaan kita, apabila tanpa amal soleh, itu tiada arti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, antara usaha dan doa harus seiring dan sejalan. Agar apa? Agar manusia dapat menjadi manusia yang berkualitas. Manusia yang dapat meraih kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Hadirin rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah supaya kita ditakdirkan untuk mendapatkan kehidupan yang berbahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum saya pungkas dengan salam penutup, mari kita ambil benang merahnya. Untuk menjadi manusia, untuk menjadi hamba Allah yang berkualitas, terapkanlah 3 unsur ini dalam kehidupan. Yang pertama, ada unsur zikir. Unsur zikir yakni selalu mengingat Allah, hatinya selalu terpaut kepada Allah dalam keadaan apapun. Yang kedua, ada unsur fikir, mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri kita berupa akal pikiran. Dan yang terakhir, ada unsur karir. Segala amal yang kita lakukan diniatkan hanya untuk mengharap ridho dan juga pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ceramah yang sangat singkat ini saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara Siraman Kolbu hari ini telah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan
ceramahnya. Dan mudah-mudahan materi ceramah yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan juga kita bisa mengambil pelajaran dan juga hikmah dari materi yang disampaikan tadi. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya Ahmad Husani Albar selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.